saya heran juga kalau teman-teman itu dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit ribut ya kan. Misalnya ambil contoh kemarin yang rame adalah masalah AHY akan bertemu dengan Puan Maharani. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Katanya Ganjar sudah sangat pede akan memenangkan, bahkan akan menang satu putaran. Terus buat apa kemudian Hasto ngajak-ngajak Partai Demokrat gabung? Bahkan mengiming-imingi sedikit lah ya dalam tanda petik AHY menjadi cawapresnya Ganjar gitu. Kan mohon maaf saja saya juga jadi mengatakan ini seperti yang linglung gitu ya. Linglung atau memang strategi yang nggak masuk akal yang sedang dilakukan oleh PDIP hari ini. Kita lihat ya, ini judulnya Hasto Linglung. Merasa akan menang, ya, Ganjar tentu maksudnya ya, malah tampak makin takut pada Anies Baswedan. Iya, kenapa? Karena kita jelas ngelihat kalau memang PD, ngapain ngajak-ngajak Partai Demokrat, ngapain masuk-masukin nama AHY. Tapi ya, alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah Partai Demokrat tidak bergeming mengatakan bahwa capres kami adalah Anies Baswedan. Ini yang kemudian membuat mereka kalang kabut, semaput gitu. Ini kok nggak bisa diobok-obok ini ya, koalisi perubahan. Ya. Langsung muncul persepsi gitu ya, Ganjar AHY. Ya kan? Kenapa kita terbawa dalam propaganda lawan? Ya kan? Kenapa kita terbawa dalam permainan pihak lawan, isu yang dimainkan oleh lawan? Seolah-olah koalisi perubahan untuk persatuan pertama tidak solid, pecah. Kan mereka berupaya bagaimana caranya dia 3 partai dari anggota KPP ini kan keluar. Apakah itu Nasdem, apakah itu Demokrat? Maka mereka gosok-gosok terus kan, seolah-olah nanti AHY akan jadi cawapres. Padahal bukan, jauh sekali. Kalau kita kalau kita bisa menganalisis ya, apakah mungkin hari ini PDIP rekonsiliasi dengan Demokrat yang selama hampir 20 tahun ini Mbak Mega dan SBY itu tidak bersalaman, tidak pernah berbicara, tidak apa, kok ujuk-ujuk tidak ada hujan, tidak ada angin, kok AHY bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan nggak masuk di akal, kecuali untuk bikin ribut, untuk pengalihan isu kita, perhatian kita terhadap yang sebenarnya kan gitu. Ini yang harus kita cerdas. Yang saya herankan juga itu kok teman-teman ngikut nge-share gitu. Akhirnya panik-panik gitu. Nggak perlu panik lah gitu. Oke. Itu yang kemungkinan pertama ya, itu sandiwara. Kemungkinan lainnya bahwa itu memang beneran terjadi, kansnya bagaimana? Bahwa mereka memang sedang berantem. Dalam satu hal mereka kompak. Bagaimana caranya 2024 presidennya bukan Anies Baswedan. Asal bukan Anies. Jadi kalau misalnya Pak Anies ini tidak berhasil dijegal, Demokrat gagal dibegal, ya kan? Maka ada kemungkinan itu Ganjar dan Prabowo ya, Ganjar dan PS ini, GP dan PS ini akan bersatu untuk melawan Anies Baswedan. Jadi ada kemungkinan nanti Pilpres 2024 akan diikuti oleh dua pasang. Karena untuk melawan Anies Baswedan mereka harus bersatu. Kalaupun tidak bersatu, target mereka ini adalah pecah suara. Untuk pecah suara, maunya mereka itu adalah Anies langsung kalah di putaran pertama. Itu maunya mereka. Tapi kan kita tidak tahu skenario Allah. Kalau kita melihat skenario Allah seperti di Pilgub DKI 2017, Anies Sandi sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi skenario Allah, Anies Sandi masuk ke putaran kedua dan menang. Itu skenario Allah. Oke. Ini menarik nih. Terakhir Tad, kira-kira ada kemungkinan nggak koalisi
Perubahan untuk Persatuan ini bertambah satu partai yang ada kursinya di legislatif? Insya Allah kalau saya secara pribadi, kalau pengamatan saya ya, ada partai yang akan merapat, insya Allah. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu momentum. Ya posisi aman-aman dikit lah gitu. Insya Allah akan ada partai yang merapat. Partai parlemen ya. Kan sekarang partai parlemen itu ada 9. Ya kalau kita lihat 3 itu sudah dukung Pak Anies. Yang ngedukung Ganjar baru 2 partai, PDIP dan P3. Artinya baru 4 partai lagi yang belum. Gerindra itu udah otomatis. Prabowo Subianto. Nah, yang belum ini 3, PKB, Golkar, PAN dan Golkar. PAN kan masih ada negosiasi kan. Dia ingin sepertinya Ganjar Sandi kan. Kita tidak tahu di balik skenario itu seperti apa kan gitu. Yang sudah bulat ini P3. Ya, P3 yang sudah merapat ke PDIP. Tapi kalau PKB, PAN dan Golkar ini masih sangat dinamis. Jadi barangkali di antara 3 partai itu yang salah satunya akan merapat ke koalisi perubahan dalam analisa pengamatan Pak Tam ya. Insya Allah kita doakan. Baik, dengan begitu mudah-mudahan kita semakin kuat dan kokoh ya. Iya, insya Allah. Baik, sahabat Aja Channel semua. Ada closing statement? Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Indonesia lebih baik. Amin. Karena kita perlu ikhtiar terbaik untuk menghadirkan Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang sejahtera. Maka mari kita buktikan bersama-sama untuk memperjuangkan tanah tumpah darah kita ini dengan perjuangan yang sebenar-benar perjuangan, bukan hanya sekedar di lip service, bukan hanya sekedar di kata-kata, tapi kita ingin perubahan, tapi tidak ada ikhtiar kita untuk menuju perubahan. Apapun yang kita lakukan untuk perubahan, walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita hanya bermodalkan semangat juang, insya Allah itu akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berikhtiar untuk merubahnya. Betul, betul. Luar biasa, mudah-mudahan ini menguatkan kita bersama ya, para pendukung Anies Baswedan. Tentu kita patokannya bukan pada sosok satu figur Aniesnya, tapi insya Allah dengan syariatnya melalui Anies Baswedan, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik karena dipimpin oleh orang yang sidik, amanah, fatonah, tablik. Jadi ini bukan tentang Anies Baswedan. Ini bukan bukan tentang satu orang. Ini bukan tentang 3 partai. Tapi ini tentang nasib 275 juta lebih rakyat Indonesia. Ini tentang kita semua. Ini tentang kita semua. Maka dari itu share sebanyak-banyaknya video ini ke semua yang sahabat Aja Channel miliki jaringannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.